Saya kali ini kita membahas bagaimana menjadi pribadi yang tangguh, ya, pribadi yang kuat gitu. Jadi kita usaha bertumbuh sebagai individu utuh. Jadi kita tuh bukanlah orang yang apasi, bukanlah orang yang nerimu, bukanlah orang yang penuh keluh kesah. Jadi kita adalah pribadi yang aktif. Pribadi yang aktif, ya, bertumbuh aktif gitu. Itu sudah menunjukkan bahwa kita adalah seorang yang bermental tangguh gitu ya. Mental tangguh. Jadi bukan mental yang lemah, bukan mental yang pasif. Jadi kita harus selalu mencari pengalaman-pengalaman baru dalam kehidupan kita ya. Gitu ya, gitu. Kemudian kita juga harus punya pandangan yang positif pada diri kita, ya. Jangan kita selalu menilai diri kita jelek gitu. Jadi diri kita kan kita bisa lihat nilai positif, nilai negatifnya gitu. Nah, yang positif ini ya harus kita kembangkan. Yang negatif itu harus kita hapus, harus kita kecilkan gitu. Sampai kita merendahkan diri kita sendiri ya. Dan sampai kita merendahkan diri kita dan kita melihat diri kita dengan nilai positifnya. Jadi itu yang membuat kita tangguh. Tapi kalau kita saya ini sudah tua, saya ini pendek, saya ini itu, saya ini itu. Nah, itu berarti kita selalu membahas nilai negatif yang ada pada diri kita. Itu membuat kita menjadi lemah. Kita melemahkan diri kita sendiri. Berpikir terbuka, ya. Bukan menerima keadaan apa adanya. Ya, jangan sampai kita maunya yang enak-enaknya saja, yang gak enaknya kita nggak mau terima. Nah, itu tidak membuat kita tangguh. Jadi pas yang tidak enaknya ya kita berusaha menikmati ketidakenakan itu gitu. Bagaimana? Mungkin kalau kita bawa ngeluh terus, yang tidak enak itu menjadi lebih tidak enak. Tapi kalau kita membawa happy, ya, kita menikmatinya, yang tidak enak itu jadi sedikit enak gitu. Dan bagaimana kita mengkondisikan ya perbedaan orang lain itu kita bisa menerima. Misalnya teman kita si ini dia orangnya begini, tapi kita bisa menerima gitu. Ya kita berusaha menerima, jangan menjadi keluhan kita aja gitu. Jadi itu yang membuat kita tangguh, kita bisa beradaptasi dengan siapapun. Keinginan kita untuk mandiri. Kita harus berusaha mandiri, jangan menjadi pribadi yang suka minta sana minta sini gitu ya. Itu ya jadi tangan di atas. Itu membuat kita tangguh. Bagaimana supaya kita menjadi orang tangan di atas? Ya kita tidak usah melakukan hal-hal yang kira-kira menjadi masalah bagi kita, misalnya kan. Misalnya begini, kita pengen punya sesuatu gitu ya. Sesuatu, mungkin kita butuh alat kosmetik ya. Kita minta sama orang gitu. Padahal itu kan nggak terlalu penting gitu. Jadi jangan sampai hal-hal yang begitu kita merendahkan harga diri kita. Ya kalau memang kita butuh, kita cari dong. Kita berusaha bagaimana kita mencari agar kita menjadi pribadi itu yang mandiri, tidak menggantungkan diri pada orang lain kayak gitu. Ya, kita berusaha mencari banyak. Kalau kita pribadi yang aktif, kreatif, produktif gitu, ya, pribadi yang tangguh, kita tidak akan kehilangan akal. Kita selalu ada cara untuk mencari uang gitu. Tangguh, dia tidak takut dengan ejekan orang lain gitu. Dia yang penting bagi dia tidak melakukan misalnya yang menjatuhkan harga dirinya sendiri, misalnya menggantungkan hidup dengan orang lain, meminta-minta dengan orang lain untuk hal-hal yang tidak penting gitu kan. Nah, itu menjatuhkan harga diri kita sendiri. Itu menunjukkan bahwa kita tidak mandiri gitu. Tegas dan berkomunikasi. Jadi seseorang yang tegas, yang tangguh, dia berani menyampaikan apa pendapatnya. Dia bukanlah orang yang berani berkata-kata di belakang, mengeluh-ngeluh di belakang. Dia akan mengatakan sesuai apa yang ada, yang menjadi unek-uneknya. Dia berani dengan segala macam resiko, ya. Ya kalau misalnya dia salah, ya dia harus minta maaf. Itu adalah tegas dan efektif dalam berkomunikasi. Dia tidak suka berkomunikasi yang belit-belit. Jadi dia adalah orang yang bertanggung jawab menghadapi semua masalah gitu. Dia adalah pencari solusi gitu. Jadi masalah apapun dia bertanggung jawab. Kalau dia salah, dia akan bertanggung jawab dengan kesalahan dia gitu. Kesalahan timnya gitu, dia akan bertanggung jawab. Dia tidak suka menyalah-nyalahkan orang lain. Nah, ini adalah orang-orang yang tangguh. Dia pantang bagi dia menyalahkan orang lain dari kesalahan dia. Kalau dia salah, dia akan bertanggung jawab dengan kesalahannya gitu. Dia juga berani memperjuangkan harga dirinya. Jangan coba-coba menginjak-injak harga diri wanita tangguh, ya. Orang-orang tangguh, dia akan gencar memperjuangkan. Kalau dia merasa dia benar dan dia diinjak-injak harga dirinya, jangan main-main. Itu singanya akan muncul. Jadi wanita tangguh itu bukanlah wanita yang cengeng, bukanlah wanita yang suka mengeluh, bukanlah wanita yang pasrah, bukan wanita yang pasif. Nah.